pembahasan terkait saudara. Dalam bahasa Arab, saudara itu persaudaraan maksud saya. Itu disebut ukhuwah. Kita juga sudah mengadopsi ukhuwah dalam bahasa Indonesia. Jadi kenal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, banyak banget ukhuwah. Al-Quran menyebut kata ukhuwah maknanya ada beberapa jenis. Yang artinya bahwa persaudaraan itu bentuknya banyak. Yang pertama, Al-Quran menyebut saudara, baik laki maupun perempuan, akhun, ukhtun, dan ukhuwatun, dalam konteks orang yang terlahir dari rahim yang sama dengan rahim yang melahirkan kita, atau dari sulbi yang sama dengan sulbi yang melahirkan kita. Dalam ayat-ayat terkait warisan, saudara itu adalah orang yang lahir dari bapak dan ibu kita, atau salah satu bapak kita atau ibu kita. Anda baca di surat An-Nisa terkait warisan itu, yaitu kata akhun dan ukhtun, ukhtan, dan seterusnya, itu artinya orang yang terlahir dari rahim yang sama. Ini tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Semua yang lahir dari perut ibu kita, rahim ibu kita, mau laki mau perempuan, itu saudara. Mau seagama atau tidak seagama, itu saudara. Mau kemudian dia tinggal di Indonesia atau di luar negeri, itu saudara. Karena ikatannya tidak hilang, yaitu ikatan rahim. Ini persaudaraan yang pertama. Persaudaraan yang kedua adalah persaudaraan yang dibentuk karena kesamaan tempat tinggal. Ini yang disebut tetangga tadi. Di mana nanti ada hadis yang menyatakan Nabi sangat menekankan betapa pentingnya kita menghargai, menghormati, menjaga, dan memberikan hak tetangga kita. Sampai kaya-kaya, tetangga adalah orang yang akan menjadi ahli waris. Maka dari sini, mau beda ibu, beda bapak, beda suku, selama tinggal di tempat yang sama dengan kita. Kalau di pesantren berarti orang semuanya yang tinggal di asrama pesantren. Kalau di perumahan berarti semua yang tinggal di klaster itu. Kalau di perkampungan berarti semua yang tinggal di RT itu saudara walaupun bapak ibunya beda. Nah, yang ketiga, persaudaraan yang diikat oleh kesamaan kewarganegaraan. Kita tahu ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, beliau mempersaudarakan akho bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara warga lokal Madinah, warlok Akamsi, dengan pendatang imigran dari Madinah. Beda bapak, beda ibu, beda apapun, tapi selama satu kewarganegaraan Madinah, dia dianggap saudara. Bahkan orang yang tidak Islam pun dianggap saudara. Yahudi dan Nasrani di Madinah itu juga terikat dengan misak Madinah atau piagam Madinah, yang artinya saudara. Maka mau dia kerabat kita, kita kenal atau enggak, semuanya selama dia satu warga negara, dia saudara. Agamanya apapun, sukunya apapun. Ini kalau nanti Anda jalan-jalan ke Malaysia, ketemu orang Indonesia, itu saudara. Kalau jalan-jalan lagi ke Thailand, orang WNI, itu saudara. Atau yang lebih jauh ke Swiss, gak tahu ngapain Anda ke Swiss jalan-jalan, ketemu WNI, itu saudara. Saudara apa? Kan beda ibu beda bapak. Iya, sesama WNI. Sama seperti semua penduduk Madinah yang beragama Islam atau tidak, asli Madinah atau pendatang, semuanya saudara. Akho bainal muhajirin wal ansor. Nah, yang keempat, persaudaraan yang dibentuk oleh kesamaan iman. Dalam surat Hujurat nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang bersaudara itu orang yang beriman itu saudara. Mau dia orang beda suku dengan kita, mau dia orang satu kewarganegaraan atau beda kewarganegaraan, selama punya iman itu saudara kita. Jadi Anda boleh boleh
Saya kasih informasi lah, ini rahasia umum tapi saya pikir Anda boleh tahu. Itu Raja Saudi dan putra mahkotanya, Pangeran apa tuh? Muhammad bin Salman MBS, itu saudara saya. Luar biasa backingan saya nih, Raja Saudi. Dan untuk sekedar info saja, mohon maaf nih, Sultan Brunei yang sangat kaya itu saudara saya. Iya benar, saya tidak memanfaatkan hal inilah, tapi sekedar tahu saja itu semua saudara saya. Mohon maaf, itu memang sebuah realita. Tapi kan dia bukan orang Indonesia. Iya, yang menyatukan bukan kesamaan kewarganegaraan. Tapi kan tinggalnya bukan di Bekasi, Depok, Ciputat, Pondok Cabe. Iya, yang menyatukan kesamaan iman. Dari sini Anda ketemu siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua, kecil, selama punya iman dia saudara. Nah, yang terakhir, persaudaraan karena kesamaan nenek moyang, yaitu Nabi Adam. Dan kita semua dipanggil oleh Allah dengan ya Bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Kenapa dipanggil seperti itu? Ya berarti siapapun orangnya, mau muslim atau tidak muslim, apalagi mau orang Madinah atau bukan orang Madinah, mau orang yang tinggal bersama kita atau bukan, semuanya selama dia anak cucu Adam itu saudara. Maka dari sini teman-teman, kayaknya kita harusnya nggak punya musuh. Kalaupun punya, jangan banyak-banyak. Kenapa semuanya saudara gitu? Baik. Nah, salah satu persaudaraan yang ada dalam Quran dan hadis adalah persaudaraan, ini mana kursornya? Hilang. Yang diikat oleh kesamaan tempat tinggal. Karena itulah tetangga kita sebut sebagai saudara. Tapi kan dia bapaknya beda sama saya. Iya. Ibunya beda dengan saya. Iya. Tetapi sesama orang yang tinggal di satu tempat itu saudara. Agamanya beda. Iya. Itu saudara kita.